Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Husni Mubarak selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran olahraga, dan tak lupa kepada teman-temanku yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Mbak Eva, dan pemateri kedua yaitu saya sendiri, pemateri ketiga Mbak Ririn, dan yang terakhir yaitu Mbak Hikmatun. Sebelum melanjutkan acara diskusi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fisiologi molekuler. Apa itu fisiologi? Fisiologi sendiri dari bahasa Belanda yang terdapat dari dua kata. Yang pertama yaitu fisiologi yang berarti hakikat atau asal-usul, dan logi yang berarti kajian. Fisiologi dari ilmu fa'al yaitu salah satu dari kajian biologi yang mempelajari tentang sistem kehidupan. Fisiologi olahraga yaitu bagian dari fisiologi yang mempelajari tentang perubahan fungsi yang disebabkan oleh aktivitas fisik atau olahraga. Fisiologi olahraga itu bagian dari mempelajari perubahan fungsi organ, baik yang sementara ataupun menetap, dengan melakukan olahraga bertujuan untuk kesehatan tubuh sendiri. Hakikat mempelajari olahraga yaitu menurut ilmu fal yaitu meningkatkan kemampuan fungsional sel dan pada individu itu sendiri. Pelatihan tidak boleh menyebabkan terjadinya gangguan fungsional sel, yang artinya tidak boleh ada gangguan hemostatis, sudah harus pulih dalam waktu 20 jam, tidak boleh lebih. Maka dari itu pelatihan pada hari-hari berikutnya, pelatihan olahraga itu selalu berdasarkan dengan kondisi yang normal, fisik yang normal, atau dalam artian fisiologis. Yang kedua yaitu molekul. Molekul sendiri dari bahasa Prancis, molecule yang berarti massa atau penghalang. Perubahan molekul yang mempengaruhi cara gen dan protein yang dikendalikan oleh sel. Molekul yaitu sekumpulan atom yang saling berkaitan secara kuat dan tersusun dengan stabil. Molekul pada terjadinya gen yang menjadi kurang lebihnya secara aktif, dan protein ini dapat diproses dengan cepat dan dapat melindungi sel dari racun atau yang berbahaya. Perubahan ini dapat berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Jadi, kesimpulannya fisiologi molekuler itu kajian biologi yang berasal dari sekumpulan atom yang saling berkaitan, mempelajari tentang perubahan sistem kehidupan itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anis. Selanjutnya yaitu proses pembentukan serta jenis-jenis otot.
Vitamin dan mineral adalah komponen organik yang berarti diproduksi secara alamiah, baik di dalam tumbuhan ataupun hewan. Fungsi utama vitamin di dalam tubuh kita adalah sebagai zooenzim, bahan yang membantu proses metabolisme makanan. Enzim merupakan katalis dalam semua reaksi kimia di dalam tubuh. Reaksi ini termasuk reaksi metabolisme dan proses pembentukan otot, sebagian dari ribuan reaksi lain. Tanpa vitamin, kerja enzim di tubuh kita terganggu. Menurut kelarutannya, vitamin terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu vitamin larut air seperti vitamin C dan B kompleks. Kelompok ini terdapat dalam buah dan sayuran. Yang kedua yaitu vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K yang terdapat dalam makanan berlemak seperti susu, kuning telur, dan kedelai. Selanjutnya yaitu otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena kontraksinya dapat menggerakkan tulang sehingga muncul gerak. Otot akan memendek apabila berkontraksi dan akan memanjang apabila berelaksi. Jenis-jenis otot berdasarkan struktur dan fungsinya dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu otot lurik, yang kedua yaitu otot polos, dan yang terakhir yaitu otot jantung. Yang pertama otot lurik. Otot lurik disebut juga otot rangka karena otot ini melekat pada rangka gerak atau aktivitas otot lurik dipengaruhi oleh saraf sadar. Artinya, otot ini akan bergerak jika ada perintah dari otak. Selanjutnya yaitu otot polos. Sel otot berbentuk seperti kumparan dengan sitoplasma yang tampak bening, disebabkan miofibril atau miofilamennya homogen. Dengan demikian, otot ini tampak polos dan tidak berlurik apabila terkena rangsang reaksi otot polos lambat. Yang terakhir yaitu otot jantung. Sesuai dengan namanya, otot ini adalah otot yang membentuk organ jantung. Sel otot jantung berbentuk silinder. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang ketiga, yaitu bagaimana mekanisme peningkatan kemampuan fungsional otot. Nah, mekanisme kemampuan fungsional otot ini memiliki dua kutub, yaitu kutub anaerobik dan kutub aerobik. Hal ini menyebabkan pelatihan otot juga memiliki dua kutub, yaitu kutub aerobik dan anaerobik. Prinsip pelatihan otot itu harus repetisi maksimal. Repetisi yang dimaksud yaitu pengulangan. Nah, prinsip pelatihan otot kutub anaerobik ini menyatakan apabila keadaan beban yang ditanggung diri sendiri ini maksimal, maka repetisi atau pengulangannya ini harus minimal. Nah, sebaliknya, prinsip pelatihan otot kutub aerobik yaitu apabila keadaan bebannya kita minimal, maka repetisi atau pengulangannya harus maksimal. Kutub anaerobik diwujudkan oleh kekuatan dan daya tahan statis. Yang dimaksud kekuatan adalah kemampuan otot untuk mengembangkan ketegangan tanpa memperdulikan faktor waktu atau durasi. Sedangkan daya tahan statis merupakan kemampuan otot untuk mengembangkan ketegangan dan memperhatikan atau memerlukan faktor waktu atau durasi. Kemudian untuk kutub aerobik ini diwujudkan oleh daya tahan dinamis. Nah, di dalam otot itu sebenarnya ada dua macam kontraksi. Yang pertama ini kontraksi isometrik, yang kedua kontraksi non isometrik. Yang dimaksud dengan kontraksi isometrik ini adalah kontraksi yang menimbulkan ketegangan tanpa menimbulkan panjang sebuah otot. Sedangkan kontraksi non isometrik atau yang biasanya disebut dengan isotonik ini kontraksi yang menyebabkan ketegangan dan juga menyebabkan panjangnya sebuah otot. Nah,
Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan fungsional otot ini harus sesuai dengan mekanisme fisiologi, dan perlu diketahui bahwa jumlah otot di dalam tubuh manusia itu 40-50% dari berat badan manusia itu sendiri. Oleh karena itu kita itu harus memahami apa yang menjadi rangsangan untuk si otot dan bagaimana mekanisme terjadinya perangsangan di dalam otot. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya mengenai rangsangan di dalam otot akan dijelaskan oleh Mbak Hikmatun Nikmah. Baik, saya Hikmatun Nikmah, NIM 57, akan melanjutkan pembahasan pada poin ketiga, yaitu tentang mekanisme peningkatan kemampuan fungsional otot. Yang pertama tadi, rangsang untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan statis otot yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Dan yang kedua ini yaitu tentang rangsang untuk meningkatkan daya tahan dinamis otot. Ini dalam keadaan aerobik. Daya tahan dinamis otot ini terjadi pada keadaan aerobik dalam otot, yaitu karena adanya hipremia, yaitu otot mempunyai atau mendapatkan lebih banyak darah. Otot mendapatkan lebih banyak darah itu apabila mekanisme pompa otot aktif. Hal ini terjadi karena otot berkontraksi secara singkat tapi berulang-ulang. Dengan adanya keadaan aerobik pada otot ini akan mengaktifkan sistem kerja sekunder atau ES2 ini yang manfaatnya sangat besar sekali untuk meningkatkan fungsional otot itu. Yang pertama yaitu meningkatnya daya tahan umum tubuh, menjadi lebih mampu menghadapi tugas fisik berat, dan karena menjadi lebih tahan terhadap kelelahan. Dan selanjutnya perubahan-perubahan dalam otot yang karena adanya sering latihan yaitu ada 3, ada perubahan anatomi, yang kedua ada perubahan biokimia, dan ketiga perubahan fisiologi. Perubahan pertama, perubahan anatomi itu yaitu perubahan yang terjadi pada struktur otot itu sendiri. Ini terjadi karena sering latihan, otot menjadi membesar. Penyebabnya yaitu yang pertama, membesarnya serabut-serabut otot, selanjutnya bertambahnya jumlah kapiler pada otot, dan selanjutnya juga bertambahnya jaringan ikat pada otot. Sedangkan otot-otot yang tidak terlatih ini akan mengecil dan melemah. Dan yang kedua yaitu perubahan biokimia. Perubahan ini terjadi karena orang yang sering terlatih atau orang yang sering melakukan latihan otot akan meningkatkan enzim-enzim yang terdapat dalam otot meningkat menjadi 2 kali lipat. Terus yang ketiga perubahan fisiologi, yaitu pada perubahan fungsi tubuh manusia sendiri, yaitu bertambahnya kekuatan daya tahan statis dan dinamis, bertambahnya cepatnya dalam pemulihan itu sendiri akibat adanya latihan sehingga tubuh menjadi cepat dalam pemulihan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.